advokasinya. Jadi advokasi itu kalau dalam arti luas tidak hanya bisa dilakukan oleh yang tadi saya sebut adalah advokat-advokat sarjana hukum yang sudah mendapatkan lisensi atau izin praktek. Tidak, itu terlalu sempit. Pada dasarnya semua orang yang memahami persoalan tertentu dan bisa memberikan penguatan terhadap kebijakan publik itu bisa melakukan advokasi. Nah, bergantung kita ini di dalam melakukan advokasi itu apakah akan memberikan satu pengawalan, pendampingan terhadap masyarakat sebagai stakeholders, ataukah terhadap pembuat kebijakan publik, ataukah terhadap produk dari kebijakan publik dalam arti pelaksanaannya. Nah, nampaknya mungkin nanti arahnya kepada pelaksanaan kebijakan publik. Ya. Jadi advokasi itu adalah mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Nah, artinya apa? Ketika pemerintah selaku penguasa atau sebagai lembaga eksekutif itu diberikan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, maka di situ syarat dengan aturan-aturan yang memberikan satu batasan atau ruang lingkup, ya. Pemerintah itu menjalankan kekuasaan itu kan ada aturannya. Ya, presiden dibantu oleh para menteri, kemudian menteri juga masih dibantu oleh jajaran-jajaran yang ada di kementerian, misalnya para dirjen-dirjen, kemudian secara mohon speakernya di mute terlebih dahulu ya. Ini ada yang belum di mute sehingga masuk diskusi di dalam diskusi ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi sekali lagi, yang akan kita kaji di sini adalah advokasi kebijakan publik yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah dalam hal ini. Apakah pemerintah pusat ataukah pemerintah daerah. Nah, sehingga populer yang sering dilakukan oleh teman-teman di Perserikatan Muhammadiyah, itu yang nomenklaturnya adalah jihad konstitusi, bahasa kerennya kan begitu. Jihad konstitusi itu sebetulnya advokasi kebijakan publik. Ketika ada peraturan perundangan yang dilahirkan oleh pembentuk hukum, dalam hal ini lembaga legislatif dan eksekutif, dan akan dilaksanakan yang sekiranya menurut kajian kita dapat merugikan masyarakat atau bahkan negara, dan kita bisa menemukan secara normatif bahwa ada ketentuan-ketentuan yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, maka kita bisa melakukan judicial review. Nah, kalau sudah dilakukan judicial review, tentu harapan kita bisa akan lebih baik. Peraturan-peraturan yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, itu bisa dianulir untuk dinyatakan tidak berlaku. Target judicial review kan begitu. Ya, apakah itu undang-undang ataukah perda ataukah peraturan apa ya? Kalau undang-undang itu kan ke Mahkamah Konstitusi, tapi kalau peraturan perundangan di bawah MK itu di Mahkamah Agung judicial review-nya. Bahkan kadang ada tidak hanya sekedar gerakan yang dinamakan jihad konstitusi itu tidak melalui jalur judicial review saja, tapi ada gerakan-gerakan yang sifatnya judicial politik atau political judicial ya. Ya. Jadi kadang kita audien ke DPR RI atau ke DPRD ketika sedang membahas draft peraturan perundangan, kita kritisi, kita berikan masukan, apakah itu pasal-pasalnya sudah layak kalau nanti diundangkan atau tidak. Nah, itu bisa, itu termasuk advokasi sebetulnya, tapi tidak menggunakan jalur pengadilan, tapi bisa menggunakan jalur pendekatan-pendekatan secara politik, bisa audien ke DPR, dialog, public hearing, istilah kan banyak sekali itu yang di dalam praktek advokasi-advokasi.
Tapi kalau kita sudah mengkritisi terhadap pelaksanaan kebijakan publik, ya kita harus punya data. Apa dasar hukumnya, kemudian persoalan apa yang mau dilaksanakan, apakah pelaksanaannya sudah benar atau belum, apakah ada indikasi penyimpangan atau tidak, sehingga dapat merugikan masyarakat atau negara atau tidak. Itu harus dikaji secara objektif dan komprehensif, sehingga advokasi itu tidak hanya asal bunyi, tapi memang betul-betul mempunyai satu bobot kualitas yang jelas. Nah, advokasi kebijakan publik adalah proses di mana individu atau kelompok dan organisasi berusaha mempunyai kebijakan publik. Itu sekali lagi ini advokasi ya. Nah, kemudian advokasi kebijakan. Apa toh sebetulnya yang dimaksud dengan advokasi kebijakan? Advokasi kebijakan itu merupakan tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi dan kebijakan pemerintah. Ya, jadi ketika ada kebijakan pemerintah yang menurut hemat kita itu sudah bagus, ya, karena untuk menjadi sebuah regulasi itu kan ada idealnya, ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam teori ilmu hukum dan ilmu perundang-undangan. Produk hukum itu dianggap ideal apabila memiliki 3 hal. Yang pertama adalah memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum baik dari segi prosedur pembentukannya maupun dari segi materi muatannya, itu satu. Yang kedua, aturan hukum atau regulasi itu harus memberikan keadilan. Kira-kira ada enggak unsur keadilan yang lahir yang bisa diperoleh oleh masyarakat dan tentu negara dalam peraturan itu. Kalau ada indikasi pasal-pasal yang diatur di dalamnya itu berpotensi menimbulkan ketidakadilan, nah itulah berarti tidak ideal, itulah yang perlu diadvokasi. Yang ketiga adalah aturan hukum itu harus mengandung nilai kemanfaatan. Jadi yang pertama kepastian hukum, yang kedua adalah keadilan, dan yang ketiga adalah kemanfaatan. 3 hal itu tidak boleh diabaikan dalam membentuk atau merumuskan aturan hukum atau regulasi. Kalau 3 hal itu tidak muncul, tidak terpenuhi di dalam sebuah regulasi produk hukum, itulah yang perlu diadvokasi. Ya. Jadi advokasi harus mengawal sampai sana. Makanya mahasiswa itu mestinya kan harus kritis dan cerdas. Untuk kritis dan cerdas harus mempunyai basic keilmuan yang cukup. Kalau basic keilmuannya nggak cukup, ya bagaimana kita bisa mengkritisi sebuah kebijakan publik, sebuah aturan, sebuah pelaksanaan peraturan. Itu, makanya saya berharap lewat kajian-kajian seperti sekarang ini, Anda perkuat basic keilmuannya, agar bisa menjadi senjata untuk menganalisis terhadap kebijakan-kebijakan publik. Sehingga Anda nanti bisa mempengaruhi itu bisa mendukung, bisa sebaliknya. Mengkritisi untuk tidak didukung. Nah, itu advokasi kebijakan. Jadi merupakan tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik, di antaranya adalah regulasi atau kebijakan-kebijakan lainnya yang bentuknya adalah policy, ya. Karena yang namanya pelaksanaan dalam pemerintahan itu ada yang sifatnya normatif menjalankan perintah undang-undang, ada yang justru memang diperlukan adanya sebuah kebijakan, policy. Ya, nah disinilah perlu ada pengkritisan